Perkenalkan, nama saya Agustina Ella, NIM 1910416841, kelas pagi A1, mata kuliah perilaku organisasi, dosen pembina Adi Mursalin SEMM, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, hari tanggal Senin 8 November 2020, sifat ujian video recording. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawab, perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antara manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Organisasi juga merupakan suatu alat yang diperlukan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu tindakan yang harus dilakukan dengan kerjasama. Soal nomor 2. Jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Jawab. Yang pertama, Robbins and Jukes 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Yang kedua, Toha 2014 mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, Handoko 2000 mengatakan perilaku organisasi, organization behavior, pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri, akar ilmu psikologi, yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Yang keempat, Mullins 2005 mengatakan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan keefektifan organisasi. Yang kelima, Georgi and Jones 2002 mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang memengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Yang keenam, Gordon 2002 mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang perilaku organisasi memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Yang ketujuh, Greenberg dan Baron 2003 mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang bersifat multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasional. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawab, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikannya organisasi dan tujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa mencapai secara optimal. Sorbin 2015 menjelaskan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan perilaku manusia, yaitu mengenali, mendiagnosis, dan menjelaskan kejadian-kejadian yang secara teratur dan predictable terjadi dalam sebuah organisasi sehingga dapat diidentifikasi masalah dan menjelaskan perilaku manusia untuk mendapat diambil tindakan perbaikan oleh para manajer. 2. Menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, yaitu untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa pola aktivitas tersebut berjalan. Sehingga para manajer dapat memahami apa yang sedang terjadi untuk
dapat diantisipasi dan memprediksi hal-hal yang sama yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, sehingga bisa diambil keputusan-keputusan penting yang berguna bagi organisasi dan kelancaran organisasi. Yang ketiga, mengendalikan perilaku manusia, yaitu dalam mengendalikan perilaku manusia bukan sekedar mengawasi atau mengarahkannya, tetapi sekaligus jika diperlukan mengubahnya manakala perilaku tersebut difungsionalkan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai. Namun, yang perlu diperhatikan dalam mengendalikan perilaku karyawan harus dilakukan secara hati-hati agar kedua belah pihak tidak merasa dilanggar hak-haknya. Soal nomor 4, terdapat beberapa ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam mengembangkan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Jawab. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah 1. Psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi, terutama psikologi organisasi, mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. 2. Sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosiologi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terdapat perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Yang ketiga, antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antar manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya. 4. Politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dan perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses memengaruhi pengalokasian wewenang dan pengalokasian konflik. Ilmu sejarah memberikan sumbangan tentang sejarah dari pimpinan-pimpinan besar di masa lampau atas keberhasilan dan kegagalannya. Sumbangan dari ilmu ekonomi mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Kita memasuki soal nomor 5. Mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawab. Pentingnya mahasiswa manajemen mempelajari perilaku organisasi untuk melatih leadership, belajar mengatur waktu, memperluas jaringan dan networking, mengasah kemampuan sosial, problem solving, dan manajemen konflik. Perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, para manajer diharapkan dapat mempelajari perilaku organisasi karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong, dan merubah perilaku kinerja, baik individu maupun kelompok organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer memiliki keterampilannya untuk menangani perilaku pegawainya untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai aktivitas organisasi. Soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawab. Sofyandi dan Girniwa 2007 mengemukakan bahwa prinsip-prinsip perilaku organisasi tidak hanya dilakukan oleh pegawai,
namun dapat dilakukan oleh pimpinan sehingga terdapat unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam perilaku organisasi. 1. Aspek psikologis. Tindakan manusia itu sendiri sebagai hasil studi psikologis. 2. Adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia dalam organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi sebagai suatu disiplin mengakui bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi diatur dan siapa yang mengawasi mereka. Oleh sebab itu, struktur organisasi memegang peranan penting dalam membahas perilaku organisasi. Yang keempat, walau disadari akan adanya keunikan masing-masing individu, perilaku organisasi lebih banyak menekankan pada tuntutan manajer bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Soal nomor 7. Jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawab. MC Saini and Glilnow 2008 mengatakan atau menyatakan bahwa dalam mempelajari perilaku organisasi, perhatian dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu perilaku. Perilaku yaitu fokus pada perilaku organisasi. Untuk dapat memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. 2. Struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan dan sifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang? Bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi? Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku organisasi atau perorangan. Dalam organisasi, suatu efektivitas dari organisasi tersebut. 3. Proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Salah satu mempertimbangkan utama dalam merancang struktur organisasi yang efektivitas adalah agar berbagai proses tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Soal nomor 8, coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam perilaku organisasi. Jawab. Terdapat perilaku organisasi seharusnya dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sumber daya manusia atau suportif, pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas, dan pendekatan sistem. Pendekatan sumber daya manusia dimaksud untuk membantu pegawai agar berpersepsi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada pendekatan keaktifan pelaksanaan tugas. Pendekatan ini berarti juga bahwa orang yang lebih baik akan mencapai hasil yang lebih baik pula, sehingga pendekatan ini disebut pula dengan pendekatan suportif. Sementara itu, pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda mengkehendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Di sini pandangan lama yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen bersifat universal dan perilaku dapat berlaku dalam situasi apapun, tidak dapat diterima sepenuhnya. Di sini pendekatan produktivitas dimaksud sebagai ukuran beberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi, produktivitas yang lebih baik merupakan ukuran yang bernilai tentang beberapa atau seberapa baik pengguna sumber daya dalam masyarakat. Soal nomor 9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Jawab. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi.
Setiap individu dalam organisasi akan berperilaku berbeda satu sama lain. Dan organisasi juga merupakan satu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang mewujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, perilaku individu dalam organisasi antara lain. A. Produktivitas kerja. B. Kepribadian. C. Sikap. D. Tingkat absensi. E. Proses belajar. F. Pembelajaran. G. Persepsi. H. Kepuasan kerja. Soal nomor 10. Ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Jawab. A. Faktor internal. Tingkah laku manusia adalah corak kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam dirinya. Faktor intern yang dimaksud antara lain jenis, ras, keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, bakat, dan inteligensia. B. Faktor eksternal, yaitu tingkah laku manusia corak kegiatannya dipengaruhi oleh faktor luar ataupun lingkungan yang diciptakan oleh keluarga, teman, dan sebagainya. Adapun faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan. 2. Agama. 3. Kebudayaan. 4. Lingkungan. 5. Sosial ekonomi. Kita memasuki soal nomor 11. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Berikan contoh dan penjelasan Anda. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Contoh setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Soal nomor 12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Jawab. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Berbeda seperti itu atau perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman dan perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Soal nomor 13. Sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Jawab. 1. Cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu, kemampuan pemecahan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca matematika dan visual. 2. Kemampuan fisik dan cacat tubuh. Mempekerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan kemampuan tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. 3. Kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan. Tanpa dukungan dan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan yang dibutuhkan karyawan, perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakhadiran konflik pekerjaan keluarga, meningkatkan masalah kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat pengganti karyawan yang lebih tinggi. 4. Keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf
seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Saraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui, dihormati sebagai variasi manusia lainnya. Perbedaan ini dapat mencakup yang berlabel diprasia, disleksia, attention deficit, hyperactivity disorder, dyslexia, acoustic spectrum, Tourette syndrome, dan lain-lain. 5. Perilaku dan keragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Perilaku seperti itu adalah hasil dari asuhan individu, keluarga, teman, budaya, dan lain-lain. Ini adalah elemen keberagaman yang penting untuk dikendalikan. 6. Kepribadian dan gaya pikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. 7. Latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. 8. Letak geografis. Lokasi geografis memainkan peran utama dalam budaya bahasa pendidikan, peran sosial, status sosial ekonomi, kepercayaan dan ideologi yang dianut dan dipahami seseorang. 9. Bahasa linguistik. Agen bahasa linguistik dan aksen dapat memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. 10. Etnis pada faktor biologis. Etnisitas didasarkan pada perilaku yang berkaitan dengan budaya, sejarah kebangsaan, warisan, pakaian, adat istiadat, bahasa, leluhur, dan latar belakang geografis. 11. Ras. Ras ditentukan secara biologis. Contoh ras meliputi kulit putih, hitam, atau Afrika Amerika, Indian, atau Alaskan, Natif Asia, Natif Hawaii, atau penduduk kepulauan Pasifik lainnya. 12. Status keanekaragaman. Larangan mendiskriminasi calon dan karyawan saat merekrut, merujuk, mempekerjakan, atau mencatat individu berdasarkan keanekaragaman atau status imigrasi mereka. 13. Usia. Pada setiap waktu, ada beberapa generasi yang bekerja di angkatan kerja. Setiap generasi memiliki perbedaan tersendiri yang ditentukan oleh periode waktu orang dilahirkan dan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang unik yang terjadi selama masa kecil mereka. 14. Keluarga dan asuhan. Keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan setiap individu. Hal tersebut memainkan peran dalam pengasuhan seseorang dan memberikan dukungan sepanjang hidup seseorang. 15. Ideologi. Ideologi berperan untuk kenyamanan karyawan dalam berbagai mendapat dengan rekan kerja. 16. Moral. Moral mencerminkan keyakinan individu untuk pikiran dan perilaku yang dapat diterima. Moral cenderung mencerminkan asuhan individu, keluarga, pengalaman hidup, pendapatan, ideologi, latar belakang budaya, status kewarganegaraan, hak istimewa, kepribadian, status sosial ekonomi, peran sosial, serta kepercayaan sosial, agama, politik, dan duniawi. 17. Peran sosial. Stereotipe sering kali berkorelasi dengan peran sosial yang dimiliki tentang demografi tertentu dan dapat memengaruhi kemampuan individu.
18. Identitas gender. Peran gender sebagai instruksi sosial yang bervariasi menurut budaya yang berbeda dan ditetapkan pada individu saat lahir berdasarkan jenis kelamin biologis mereka. 19. Ekspresi gender. Ekspresi gender yang memungkinkan beberapa dari jenis kelamin atau identitas gender individu. Mengacu pada penampilan luar identitas gender individu, ekspresi gender dapat ditafsirkan melalui pakaian, rambut, riasan, suara, perilaku, tingkah laku, dan minat. 20. Seks. Tidak seperti identitas gender dan ekspresi gender, seks mengacu pada perbedaan biologis dan genetik antara tubuh pria dan wanita. 21. Orientasi seksual. Orientasi seksual juga berbeda dengan identitas gender. Ekspresi gender dan seks biologis. Orientasi seksual didefinisikan sebagai ketertarikan emosional, romantis, dan seksual yang melekat. Orientasi seksual yang umum termaksud heteroseksual, gay, lesbian, biseksual, aseksual, panseksual. 22. Pendidikan. Pendidikan saat bervariasi menurut lokasi, sekolah, dan guru, dan dapat sangat dipengaruhi oleh gedung-gedung atau undang-undang dan peraturan. Tidak ada satu orang pun yang memiliki pendidikan yang sama persis. 23. Pendapatan. Pendapatan atau penghasilan memainkan peran utama dalam kehidupan setiap individu sejak lahir dan selama mereka dibesarkan. Karir, profesional sehingga pensiun. Pendapatan dapat dipengaruhi oleh lokasi geografis, pajak, keluarga, pendidikan, keterampilan, dan latar belakang sosial ekonomi. 24. Status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi merupakan ukuran dan kategorisasi orang berdasarkan pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan mereka. 25. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup mencakup semua kejadian unik pendidikan, militer, pribadi, dan publik yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. 26. Hak istimewa. Hak ini mengacu pada kekuatan sosial yang dapat dinikmati berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, agama, usia, status kewarganegaraan, status sosial ekonomi, peran sosial, latar belakang budaya, dan status disabilitas seseorang. 27. Status pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa besar bagi banyak orang. Bukan hanya itu, menikah, bercerai, berpisah, atau menjadi janda dapat mengubah keyakinan. 28. Status orang tua. Pemberi kerja dapat mendukung orang tua yang bekerja dengan memberikan manfaat seperti jam kerja yang fleksibel, tunjangan pengasuh anak, cuti orang tua, dan bantuan adopsi untuk meringankan tantangan yang dihadapi orang tua yang bekerja. 29. Pengalaman militer. Para veteran menawarkan banyak keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman menjadikan mereka dapat berkontribusi luar biasa untuk berperan dalam berbagai perusahaan. 30. Latar belakang kriminal. Terserah pada pemberi kerja untuk memutuskan apakah mereka tidak peduli akan masa lalu seseorang, sejauh mana mereka dapat unggul dalam berkarir yang bermanfaat di masa depan. 31. Keyakinan politik. Terdapat banyak perbedaan pendapat tentang bagaimana dan kapan politik diperbolehkan di tempat kerja. Bagi beberapa orang, diskusi semacam itu adalah cara yang bagus, sejauh ini terkait dengan pekerjaan. 32. Keyakinan agama dan spiritual. Terlepas dari apakah orang mendiskusikan afiliasi agama mereka di tempat kerja atau tidak, penting untuk menciptakan tempat kerja yang memahami dan menerima kepercayaan setiap orang, meskipun mereka berbeda satu sama lain. 33. Pengalaman. Sebelum setiap kali seorang karyawan berpindah peran ke industri atau perusahaan baru, mereka membawa pengalaman kerja dan keterampilan mereka sebelumnya.
34. Keterampilan. Keterampilan adalah jenis keragaman yang kurang jelas, tetapi sangat penting untuk proses perekrutan bergantung pada sejarah profesional mereka. 14. Sebutkan tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Jawab. Yang pertama, meringkas bab 1 sampai bab 4 dalam buku e-book yang sudah dibeli dan dipresentasikan dengan menggunakan video record. Sekian dari jawaban ujian tengah semester saya ucapkan terima kasih.